Halo, selamat siang. Ini adalah bagian ketiga dari UXL. Di sini kita akan sama-sama belajar bagian ketiga dari UXL, yaitu UI Design Element. Eh, ini adalah video untuk sekaligus bagaimana saya untuk belajar. Jadi sekalian saya rekam dan masukkan YouTube. Mana tahu ada teman-teman yang juga ingin belajar bersama. Eh, Oke, ini adalah UI Design Element. UI Design Element itu adalah apa? Adalah sebuah penampakan atau perasaan dari sebuah produk. Itu membuat dibuat dari tipografi, color, UI komponen, microcopy, imagery, dan desain elemen lainnya. Produk itu bisa berhasil membutuhkan UI UX yang bagus. Jika kita compare dalam produk pembuatan produk yang lain, produk UX itu adalah fondasi dan sebagai dasar dan sebagai tujuannya. UI ini metafor itu sebagai sebagai hiasan lah ya. Bisa itu adalah uh, seperti yang kemarin itu dinding, bisa itu sebagai jendela dan lain-lain yang bisa kita lihat. UI element itu punya solid knowledge untuk digunakan mem, apa mem, mengizinkan desainer untuk membuat konsisten, intuitif, dan estetik dari tampilan. Pertama itu color. Color sangat powerful untuk digunakan komunikasi, stimulate action, dan mempengaruhi mood, bahkan pergantian kebiasaan ya. Beberapa color itu terasosiasi sebagai universal secara umum. Bagaimanapun orang dapat meriak berbeda gitu. Setiap orang bisa berbeda dalam meriak color itu dalam memorinya, culture, atau lingkungan. Desainer yang pemula biasanya membuat kesalahan mempercayai bahwa color itu hanya bersifat dekoratif. Pada kenyataannya color itu sangat kritikal ya elemennya. Kalau dapat digunakan untuk showcase a product personality, menyampaikan pesan, uh, ke, men, apa, me, memetakan user behaviornya untuk harus ngapain, mau mempengaruhi emosi user, dan mengambil perhatian kepada user terhadap satu elemen. Mengerti tentang color theory itu krusial kan pada UX designer, sebagai UX designer skill set, dan ilmu ini, the knowledge help you create a color palette that work well for product making. Ini juga dapat bagus untuk ilmu ini juga bagus untuk kerja ya, untuk membuat sebuah produk. Oke. Selanjutnya positif dan negatif space. Pada desain, positif space itu represent area of interest. Space yang dibuat dari desain elemen itu disebut itu positif. Space yang diambil oleh desain elemen seperti ini itu adalah positif, dan negatif
Negatif atau white space itu adalah empty area antara antara gambar-gambar ini seperti ini, around-nya, sekitarnya, ataupun diantaranya. Bahkan di dalam desain elemen tersebut ada juga kadang-kadang white space. Negative space itu mengimprove reliability dan membuat vital elemen gampang di scan, jadi tidak membuat mata lelah ya. Itu membuat ruang untuk bernafas lah gitu kalau bisa. Dan konten grup dan membuat desain itu rapi dan clutter free atau jauh dari kekacauan gitu. Menambah space antara around of an element, antara di sekitar elemen itu meningkatkan gampang ditemukan jadinya elemen tersebut. Dan empty space itu membuat mata bisa mengarahkan mata user kemana dan membuat elemen itu lebih stand out, lebih lebih menonjol, terhadap yang tidak terlalu penting lah dari sebuah konten. Negative space juga menekankan objek seperti logo, ilustrasi, poster, dan creative lettering. Negative space dapat bersifat mikro dan makro. Pada umumnya micro space itu small space antara line, paragraf, dan grid image. Macro space di large area sekitar desain, layout, dan antara major elemen. Negative space juga dapat kontribusi untuk overall feeling website atau aplikasi. Website dengan jumlah yang besar, website dengan large amount of macro white itu appear more minimalistic, elegant, luxurious. Yang website yang banyak menggunakan white space itu terlihat itu minimalis, elegan, dan mewah gitu. Tipografi dapat dilihat dari dua sisi. Pertama yaitu adalah style and appearance, gayanya dan kelihatannya di print di teks. Kedua itu adalah artnya, proses dari mengatur teks, make readable dan legible, terbaca. Untuk ketemu nih print ketika di print dan digital design needs. Tipografi itu meliputi selecting and adjusting, antara lain typeface, itu nama dari font ya kalau kita biasanya, size, ukurannya, panjang length, panjang dari line, spacing dari line, spacing dari huruf, dan kerning ini saya masih belum tahu Good typography has several benefit. Good typography mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya strong visual hierarchy, help navigate content. Jadi seperti judul dan misalnya konten itu, jadi kita tahu yang mana judul, yang mana konten, jadi user dapat dengan cepat menavigasikannya konten.
choosing the right typeface also improve legibility dan readability. Menggunakan typeface yang cocok tentang konten kita dapat mempercepat user dalam membaca dan keterbacaannya. Jadi produk tersebut lebih mudah diakses. Unique, consistent typography with brand recognized as associated the face with the brand. Jadi beberapa kasus misalnya tulisan yang terkenal, mungkin kita bisa mengetahui itu adalah tulisan yang sangat berhubungan erat, typeface yang berhubungan erat dengan brand tersebut. Misalnya Mendium apa gitu, mungkin dari logo kan, atau dari sering dipakai untuk sebagai di aplikasinya. Selanjutnya itu micro content. Micro content relative US copywriting from short text. Micro content itu adalah sebuah tipe dari copywriting pada sebuah form dari teks yang fragmen teks yang pendek, atau kita sebut itu frasa. Micro content biasanya mengkomunikasikan antara inti dari pesan secara ringkas, format secara ringkas. Contohnya dapat mendeskripsikan sebuah artikel dari atau blog post yang panjang dan menambahkan clarity atau kejelasan dari interface, dan encourage mendorong untuk keinginan behavior berlaku, lebih mendorong kita untuk keinginan untuk melakukan hal tersebut, hal yang kita inginkan. Contoh micro content itu page title, page heading, tagline, email, subject, summary, text, tips, explainer. Kenapa micro content itu penting? Itu untuk mempercepat scanning, capture user untuk atensi dan motivasi untuk mengambil aksinya, provide spesifik informasi untuk membantu user untuk menentukan pilihan. Micro content seperti page title itu mengafek page ranking seresun. Jadi Google juga peduli tentang page content kita, misalnya H1, H2 gitu. Apakah itu adalah judul, apakah itu judul, jadi mempermudah juga untuk search engine optimizer. Micro content itu berbeda dengan micro copy. Micro copy itu juga merefer pada short text, tetapi goals-nya yang berbeda gitu. Kalau micro content itu untuk navigasi interface, sedangkan micro copy itu seperti error message, tooltips, button label, links, navigasi menu, dan text elemen. Jadi lebih ke kontennya, lebih micro copy itu lebih ke penjelasannya. Kalau micro content itu lebih ke navigasi. Motion itu merefers animasi. The other moving visual effect that designer add to UI. Motion itu merefer pada animasi dan perpindahan visual effect
uh, yang ditambahkan ke UI. Motion motion itu melayani beberapa fungsi itu, uh, menyediakan feedback, contohnya animasi, spinner, indikasi bahwa loading itu sukses, atau dan user attention, attract user attention or eyes dan moving object. Contohnya membuat user itu menarik melalui perpindahan objek. Contohnya itu menambah lingkaran cahaya, tombol agar user itu mengklik, mungkin bisa jadi kayak hover gitu ya. It's guide user on the page, for example. Itu salah satunya kegunaan dari motion itu, memberi petunjuk pada user dalam satu halaman. Contohnya biar smooth animasi dan scrolling, membantu user untuk posisi halaman, mungkin seperti di halaman ini nggak ada contohnya ya. Ya, beberapa website ada yang seperti scroll mungkin di atas gitu. Itu mungkin salah satu contoh dari animasinya. Indication mengindikasi sebuah interaksi. Contohnya, short animation can show that user can delete when they swipe across. Jadi ketika dia delete itu ada proses animasi yang menjelaskan bahwa yang secara singkat bahwa dia telah menghapus. And of course is make user more delightful and entertaining. Ya, salah satunya itu agar user juga tidak overwhelm, tidak kewalahan tentang informasi juga kan, dan membuatnya lebih happy, lebih terhibur. Contohnya shadow, digital interface, user shadow create natural aesthetic. Jadi membuat sebuah shadow itu membuat user itu lebih natural, lebih alami daripada membuat border shadow, drop shadow kan visual effect the offset XY. Jadi membuat shadow itu berdasarkan XY, secara horizontal berapa, secara vertikal berapa, dan mempunyai blur effect-nya seberapa, dan mempunyai opacity-nya seberapa, ke transparannya berapa gitu, seperti itu. Berdasarkan Google Material Design, shadow itu dapat membuat user membedakan apakah sebuah elemen itu bisa diklik atau enggak. Shadow juga membuat user dapat nge-scan, mencari elemen dengan gampang dalam satu halaman. Oke. Tapi di sini ada catatan, ketika overuse atau use tidak overuse atau menggunakan berlebihan atau tidak pada tempatnya, shadow dapat membuat membuat user itu lebih kebingungan untuk mungkin mencari atau apapun gitu, mungkin bisa salah persepsi, dan itu merusak dari usability. Imagery itu mereverse, itu merujuk kepada foto, ilustrasi, animasi, dan video pada UI.
This is you can to make first impression and establish personality. Salah satu kegunaannya itu membuat first impression, membuat kesan pertama terhadap user itu agar oh ini bagus nih barang, ini bagus nih produknya, ini bagus nih jasanya, dan membuat establish itu ya identitas, visual identitasnya. Penggunaan image yang baik dapat menjadi positive impact kepada user dan meningkatkan product appeal, meningkatkan emosi user, emosi baik lah di sini ya, positif impact user emosi dan produknya lebih menarik. Distraction, irrelevant, poor quality image kan di negative effect. Jadi terkadang juga image yang tidak sesuai dengan halaman itu dan tidak relevan dan bisa jadi kualitasnya jelek, itu dapat negatif impact dari user. Jadi itu malah semakin jelek. Keputusan itu menggunakan dari user tergantung goalsnya. Misal fotografi dan video untuk efektif untuk something specific in mind gitu. Foto dan video itu efektif untuk hal yang spesifik di pikiran, dan itu adalah hal yang ada pada kehidupan nyata. Produk foto itu membuat user membuat keputusan lebih cepat dan untuk baik. Misalnya itu misal kita berjualan di marketplace atau kita berjualan dalam produk fisik, mungkin ya kita membutuhkan foto asli ya untuk bisa berjualan. Misalnya kita jualan kursi, apakah kursi itu bagus gitu. Ilustrasi itu cocok untuk mewakili konsep dan abstracting, dan membuat koneksi emosional dengan user, menceritakan story dan menambahkan personality pada produk. Ilustrasi ya seperti misalnya hal-hal yang tidak ada di dunia nyata, kita bisa atau secara konsep kita bisa menerapkan dengan ilustrasi seperti misalnya cloud atau apa gitu kan. Kita bisa bikin ilustrasi cloudnya itu seperti apa. Dari perspektif accessibility, image should have good color, contrast ratio, content alt text, and serve more decorative purpose. Jadi image itu tidak hanya kita asal ngupload, tapi perlu adanya good color, contrast ratio, alt text untuk misalnya search engine ataupun misalnya gagal load, dan decorative purpose lainnya. Tidak hanya satu tujuan ya dekoratifnya. Selanjutnya icon piktogram. Secara luas ya icon icon untuk membantu user untuk memahami idea, objek, dan aksi dari elemen tersebut. Misalnya mau foto atau mau screenshot itu adalah gambar kamera atau apa, jadi kita tahu itu adalah fungsinya tanpa mungkin kita harus membaca petunjuk dari website tersebut atau dari aplikasi. Ketika desain kita benar, icon itu sudah menyelesaikan satu tugasnya. Best practice iconnya itu ada 3. Stick to universal icon to reduce connective load. Jadi menggunakan icon-icon yang udah secara umum digunakan,
menggunakan konsisten design. Jadi to improve recognition, jadi ketika kita menggunakan di sini icon foto, jadi di beberapa mungkin navigasi lain misalnya kita juga mengarahkan ke foto, jadi kita gambar kamera mungkin sama-sama menggunakan gambar icon kamera, dan bentuknya juga kalau kalau di sini juga harus sama. If you use icon around that edge one page stylenya, jadi ketika kita menggunakan stylenya rounded di ujung-ujungnya atau melingkar, jadi kita harus menggunakannya di tempat yang lain. Avoid overdoing icon style. Icon jadi jangan terlalu banyak properti atau gaya terhadap icon. Jadi tetap keep simple secara fungsional ya. Jadi jangan membuat style itu jadi semakin sulit dibaca dipahami oleh user. Company icon with label, remove any information. Jadi menambahkan icon dengan label itu mengurangi kebingungan terhadap arti dari icon atau elemen tersebut. Jadi satu saran ketika mungkin kalau kita susah icon ini misalnya jarang dipakai atau mungkin banyak user baru, sesatunya kita menggunakan label agar mudah dibaca oleh user. Oke, lanjut. Komponen itu standalone interactive building block. Jadi komponen itu terdiri dari kalau dari atomic design mungkin dari button, dari hal-hal kecil. Jadi itu contohnya itu button, input card, selection control, date and time picker, list model, toast, navigation bar, tabs and other. Oke, komponen dapat konten bisa juga meliputi dari komponen yang lainnya atau part of more complex komponen. Contohnya komponen header itu mungkin terdiri dari komponen button dan komponen search bar. Desain sistem sering menggunakan komponen library, itu menandakan bahwa desainer dapat menggunakan komponen tersebut untuk building blocks. Jadi kayak batu bata yang bisa disusun secara perulangan daripada tanpa kita harus membuatnya baru setiap waktu. Oke, terakhir itu layout. Layout is frame to hold to visual element image. Jadi layout itu adalah sebuah frame, sebuah bingkai, di mana itu menjaga visual element pada posisinya ataupun pada grids. Grids adalah sebuah yang tak terlihat secara vertikal ataupun secara horizontal pada halaman ataupun section atau bagian. The layout structure is depend on project objective. Jadi layout structure tergantung dari tujuan dari project. Designer biasa menggunakan komposisi principle untuk meletakkan satu elemen berdasarkan mata dari user, dari ketertarikannya dahulu. Apa prinsip dari structure layout? Di antaranya itu adalah shape and proportion, balance, negative space, color, contrast, and ritme. Jadi ritme dari misalnya membaca user ataupun mungkin subsetnya user ya. Desain layout dengan grid membuat mudah
mengorganisasi konten dan membuat itu more balance. Grid dapat membuat layout secara matematika harmoni dan mudah dilihat lah ya, eye pleasing. Column grid seperti the most common, flexible, go to using or content. Layout dapat juga dibuat tanpa grid seperti layout meningkatkan kontras, membuat grid unik, artistik website, membuat dan bagaimanapun rewards go on the product. Layout juga dapat dibuat tanpa grid, bisa dengan warna, kontras unik, trik unik atau artistik website, bisa juga dengan bagus. Tapi ini sangat jarang untuk goal oriented produk. Oke, mungkin sekian, kita lanjut ke kita ikuti kuis dari UXL nya. Oke, start now. Select show micro content. Oke, ini micro content, copywriting, text experiment. Oke, micro content itu yang untuk navigasi teks, untuk navigasi seperti title, heading dan lain-lain. Oke, UI komponen. Oke, ini terdiri hal kecil yang nanti bisa digabung-gabungin menjadi komponen baru lagi yang kompleks. Oke, ini contoh-contoh dari UI komponen. Oke, untuk membuat mods itu salah satunya adalah color. Oke, next. Goals-nya itu buat sih goals tipografi, kok nggak salah ada 2 ya tadi ya. Oke. Visual apa ya, ketertarikan, legibility, gitu. Kayaknya semuanya. Oke, setelah example content image, yang jelas itu adalah gambar ya, pastinya sih. Oke, example icon ya, ini adalah sebuah gambar, ini icon, pastilah. Oh, ini harmonious layout. Ya, grid sih, untuk layout itu harmonis secara matematis ya. Kita bisa menghitung berapa pixel, ini berapa pixel harusnya. Itu berarti grid. Shadow, elemennya sih menggunakan shadow. Ini adalah border, ini adalah shadow kanan. Animation yang jelas yang bergerak lah, ini diam ya. Oke, negative space. What is negative space? Itu yang misalnya rounded di sini, ataupun di antara, ataupun di dalam konten ini. Element surrounding main content, space fill with text, empty space between and around elements. Nomor 1 sih empty space. Oke, nice. Oke, sekian, terima kasih telah mengikuti belajar bareng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.